Halo semuanya, langsung aja nih hari ini kita bakal ngebedah sebuah gebrakan yang benar-benar menarik di dunia otomotif roda 2. Kalau kalian sering merhatiin jalanan perkotaan, pasti udah hafal di luar kepala siapa aja penguasa jalanan saat ini kan? Nah, ada kabar panas dari negeri China soal satu pabrikan yang baru aja buka pre-order buat produk terbarunya. Dan asal tahu aja, ini bukan sekedar motor baru biasa. Ini adalah penantang serius yang secara khusus dirancang buat ngacak-ngacak pasar skutik 150cc yang selama ini kerasa terlalu nyaman buat pemain-pemain lama. Nah, pertanyaan besarnya yang mau langsung saya lembar ke kalian adalah siapa sih yang benar-benar sepadan buat jadi lawan penguasa pasar saat ini? Kita semua tahulah ya, jalanan kita tuh sekarang kayak dikuasai sama duopoli raksasa pabrikan Jepang. Kehadiran dua merek ini tuh masif banget. Sampai-sampai rasanya kayak nggak ada ruang napas buat merek lain bersaing di kelas skutik bongsor 150cc. Tapi, mungkinkah status quo yang udah bertahun-tahun ini bakal segera berakhir? Coba kita bayangin peta jalanan kita sekarang. Di satu sisi ring ada Yamaha NMAX yang selalu tampil mencolok dengan desainnya yang sporty dan super agresif. Buat yang suka gaya dinamis, ini pasti jadi pilihan. Terus, di sisi ring seberangnya ada Honda PCX yang nawarin karakter elegan dan premium. Cocok banget buat mereka yang suka riding santai tapi tetap kelihatan berkelas. Pasar udah kebelah rapi jadi dua kubu ini. Terus, celah buat pesaing baru ada di mana dong? Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Karena celah itu rupanya lagi diincer sama satu pendatang baru yang siap banget mendobrak persaingan. Oke, mari kita mulai masuk ke poin pertama, sang penantang Maru. Poin kedua, kita akan bedah soal desain futuristik dan praktisnya. Motor baru tuh nggak bakal dilirik kalau cuma modal copas kan, dia harus punya karakternya sendiri. Dan yang benar-benar menarik dari wajah depan CF Moto 150 SCF ini adalah pendekatannya. Alih-alih maksa ikutan bikin desain yang super agresif atau sok-sokan elegan, dia malah milih jalur yang lebih kalem tapi tetap modern. Bodinya itu dibikin ngalir mulus banget tanpa banyak lekukan tajam. Jadi kerasa simpel tapi futuristik banget. Di bagian depan kita disuguhin lampu proyektor LED yang terpisah di kiri dan kanan plus dipermani sama DRL vertikal. Ini bukan cuma soal penerangan ya, ini tuh bener-bener ngasih statement desain yang kerasa premium banget. Tapi tunggu dulu, ini dia nih bagian favorit saya dari motor ini. Utilitas alias kepraktisannya juara. CF Moto 150 SC ini pakai konsep dekrata yang panjangnya sampai 26 cm, sob. Bayangin aja betapa praktisnya ini buat dipakai harian. Buat kita-kita yang sering dapat tugas negara bawa barang gede, ini ngebantu banget. Beneran deh, ini sempurna banget buat bawa galon air atau tabung gas. Ini tuh diferensiasi yang jenius abis dan jadi upgrade gede-gedean dari generasi sebelumnya yang jujur aja agak kurang pas buat kebiasaan berkendara kita sehari-hari. Lanjut ke bagian ketiga. Dapur pacu yang mumpuni. Desain fungsional tuh nggak ada artinya kalau tarikannya loyo ya kan? Nah, mesin motor ini ternyata nggak main-main. Di atas kertas, CFM Moto 150 SCF dibekali mesin 1 silinder 149cc, udah 4 katup dan pastinya pakai pendingin cairan. Angka performanya juga patut diacungi jempol. Tenaga maksimalnya tembus 11,8 kW dengan torsi puncak di 14,3 Nm. Spek segini tuh udah jadi bukti kuat kalau motor ini benar-benar siap diajak stop and go di kemacetan kota atau sekedar dipacu santai di jalanan panjang. Terus, apa sih efek spek tadi buat kita pas di jalan? Gampangnya gini, CF Moto ngeklaim mereka udah ngelakuin perombakan besar di sistem intake, knalpot, sampai transmisinya. Hasil nyatanya, respons akselerasinya jadi jauh lebih smooth. Dan yang paling penting, gejala nyentak pas kita ngerem atau nurunin kecepatan itu udah diminimalisir banget. Jadi nggak ada lagi tuh cerita kepala manggut-manggut pas lagi macet-macetan. Pokoknya bener-bener mengutamakan kenyamanan berkendara harian deh. Nah, performa mesin yang mulus tadi juga didukung sama kaki-kaki yang cerdas. Motor ini pakai kombinasi velg yang asimetris, 14 inci di depan dan 13 inci di belakang. Kombinasi kayak gini tuh sengaja dipilih buat ngasih keseimbangan yang pas banget antara stabilitas pas lagi ngebut di jalur lurus dan kelincahan pas lagi nyelip-nyelip di kemacetan kota. Ditambah lagi, berkat dekrata yang kita bahas sebelumnya, posisi kaki kita jadi jauh lebih rileks dan fleksibel. Nggak gampang pegel deh pokoknya kalau buat touring tipis-tipis. Masuk ke poin keempat, fitur canggih yang melimpah. Ini nih area di mana sang penantang ngasih pukulan telak ke pemain lama. Persenjataan teknologinya premium abis. Siap-siap ya, daftarnya lumayan panjang. Pertama, sistem keselamatannya udah pakai ABS dual channel dan traction control. Terus, di bagian dashboard kita bakal dimanjain sama layar TFT segede 6,2 inci yang udah support Motoplay buat navigasi.
Belum lagi fitur keyless, port charging lengkap dari USB sampai Type-C, dan semua lampunya udah full LED. Dan asal kalian tahu, semua teknologi segila ini sukses dikemas dalam bodi yang bobotnya cuma 136 kg. Benar-benar paket lengkap yang super padat. Dan akhirnya kita sampai di poin kelima, harga dan potensi pasar. Ujung-ujungnya, sekeren apapun desain, spek mesin, sampai fitur canggihnya, pasti kita mikir, harganya berapa nih? Nah, dari data pre-order di pasar China, motor ini dihargai sekitar 11.000 yuan. Kalau dirupiahkan, kurang lebih cuma sekitar 28 jutaan aja, sob. Iya, kalian gak salah denger. Bayangin, semua fitur premium, dek rata super fungsional, dan mesin tangguh tadi ditawarin dengan harga semurah itu. Pantes aja banyak yang prediksi kalau motor ini bakal jadi game changer yang siap bikin pabrikan Jepang ketar-ketir. Jadi, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan pamungkas untuk nutup bahasan seru kita kali ini. Misal nih ya, misal CF Moto 150 SCF beneran masuk resmi ke Indonesia dengan spesifikasi dan taksiran harga segila itu, apa kalian berani keluar dari zona nyaman? Bakal kepikiran nggak sih buat ganti dari motor pabrikan Jepang yang selama ini udah biasa kalian pakai? Coba deh dipikir-pikir lagi, karena sepertinya persaingan skutik 150cc bakal makin memanas. Sampai jumpa di ulasan mendalam kita berikutnya, terus cari tahu hal baru dan pastinya tetaplah penasaran.